إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhawati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membahas beberapa hadis dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk beribadah, untuk beramal. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membacakan ayat dan hadis yang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita pada keduanya untuk beribadah, beramal. Kita tinggalkan untuk sementara pembahasan Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dan kita bacakan beberapa ayat dan hadis dalam motivasi untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133. Surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Rabbmu, dan bersegeralah kepada ampunan dari Rabbmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, dan bersegeralah kepada surga yang luasnya, arduha, yang luasnya seluas langit dan bumi, dan bersegeralah kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah kepada ampunan dari Rabbmu, dan juga bersegeralah kepada surga
yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ini merupakan motivasi terbesar kepada kita semua agar kita melakukan kebaikan dan bersegera di dalam melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala didapat dengan ibadah. Ampunan Allah Subhanahu wa taala didapat dengan amal. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersegera beramal demi untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan dari Rabbmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian motivasi berikutnya setelah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan juga kepada surga. Kata Allah, dan juga kepada surga. Yang mana sifat surga ini arduha, luasnya seluas langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Dua hal yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, agar kita segera beribadah, agar segera kita beramal, bersemangat untuk melakukan perintah yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, demi untuk mendapatkan yang pertama, maghfirah. Artinya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar kiranya kita mendapatkan jannah, surga yang mana sifatnya surga ini sangat luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang kita katakan tadi, bahwa ini merupakan motivasi terbesar untuk bersegera melakukan kebaikan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Motivasi terbesar untuk melakukan kebaikan, motivasi terbesar untuk bersemangat di dalam menggapai ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagaimana yang ditulis dalam sejarah, dan ini pernah kita sampaikan, tatkala seorang sahabat di perang Badar mendengar Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangkitlah. Ini di perang Badar, di saat kaum muslimin kala itu sudah berhadapan dengan orang-orang kufar, orang-orang kafir. Nabi SAW mengatakan, "Qumu ila jannah." Bangkitlah kalian kepada surga, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi. Para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan di antara makna luasnya seluas langit dan bumi bisa berarti bahwa luasnya surga itu sama seperti luasnya langit dan bumi apabila disatukan. Ya, kita contohkan misalnya meja yang ada di hadapan saya, di hadapan kita, ada beberapa meja yang kita katakan mungkin 8 meja seperti ini besarnya, misalnya. Ya, kemudian kita satukan meja pertama, kemudian kita gabungkan meja kedua, kita gabungkan meja ketiga, dan begitu seterusnya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qumu ila wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard." Dan Nabi SAW mengatakan juga, surga itu luasnya seluas langit dan bumi, jadi seakan-akan bumi yang kita tempati ini disatukan dengan langit yang 7 lapis itu. Ini luar biasa, karena langit yang berada di atas kita, langit pertama, langit dunia, jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada bumi yang kita hidup di atasnya.
Sedangkan langit yang kedua, langit pada tingkatan yang kedua itu jauh lebih luas daripada langit yang berada di bawahnya, begitu seterusnya sampai langit yang ketujuh. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa perumpamaan yang difirmankan oleh Allah seluas langit dan bumi ini hanya untuk perumpamaan agar kita mudah memahami. Hakikatnya surga itu jauh lebih luas dari itu. Jadi tatkala Allah mengatakan surga seluas langit dan bumi, ini hanya untuk penjelasan pendekatan agar kita bisa memahaminya. Padahal surga itu jauh lebih luas dari itu. Coba camkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang orang yang terakhir kali selamat dari jembatan, selamat dari titian yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas api neraka. Apa kata Nabi SAW? Akhirnya Allah berikan untuknya kerajaan di surga seluas bumi dan 10 kali lipat sepertinya. Ini yang terakhir kali selamat dari titian yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas api neraka Jahannam. Bagaimana dengan yang pertama kali selamat? Luas kerajaannya seluas apa? Tentu tidak bisa kita bayangkan. Jadi sebagian para ulama mengatakan imma bermakna Allah jadikan surga itu luasnya seluas langit dan bumi apabila disatukan. Sebagian ulama mengatakan ini hanya ungkapan untuk memudahkan kita. Ini hanya ungkapan untuk memudahkan kita, yang hakikatnya surga itu lebih luas dari itu. Maka tatkala sahabat yang mulia ini mendengar sabda Rasulullah SAW, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa yang dipahami oleh sahabat ini dan apa yang dirasakan oleh sahabat yang mulia ini? Beliau sangat termotivasi untuk mendapat ampunan Allah, untuk mendapatkan surga Allah dengan beribadah setinggi-tingginya ibadah yang bisa dilakukan. Maka dia mengatakan apa? Bakhin katanya. Dia mengucapkan kata-kata takjub. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau ucapkan itu? Maka dia mengatakan, tidak ada yang menyebabkan aku mengucapkan itu ya Rasulullah, kecuali aku ingin menjadi penduduk surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Anta min ahliha. Engkau termasuk penduduk surga itu. Maka akhirnya maju berperang. Kemudian dia berusaha untuk menguatkan punggungnya, menguatkan tubuhnya dengan memakan beberapa butir kurma yang dia bawa. Karena sebagaimana kita maklumi dan kita jelaskan kemarin di Masjid Al-Ikhlas ya, Polres, kita jelaskan bahwa perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun berapa? 20 Hijriah? 2 Hijriah ya. Tahun 2 Hijriah. 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Maka beliau berusaha untuk menguatkan tubuhnya dengan memakan beberapa butir kurma yang beliau punya. Satu persatu dia makan. Kemudian dia berkata, la in ana huyitu hatta akula tamrati hadhihi innaha la hayatun tawilah, kata beliau. Sungguh jika seandainya aku makan dengan menghabiskan beberapa butir kurma yang aku punya ini sebelum masuk ke dalam surga itu, maka sungguh itu adalah kehidupan yang amat panjang, kata beliau. Maka dalam sebagian riwayat dia ditemani, kurma yang dia makan itu adalah kurma yang diberikan oleh anak pamannya, sepupunya di perang itu. Dia mengatakan, ya fulan, ambillah kurma ini untuk menguatkan tubuhmu supaya engkau bisa berperang hebat di hari ini. Maka dia ambil hadiah kurma tadi, kemudian dia makan beberapa butir, masih ada sisa beberapa butir. Kemudian dia mengatakan, jika seandainya aku hidup sampai menghabiskan beberapa butir kurma ini, sungguh itu adalah hidup yang cukup panjang. Maka akhirnya dia buang beberapa butir sisanya, kemudian dia bertempur sampai ia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini adalah motivasi terbesar. Tidaklah seorang muslim dan seorang muslimah mendengar ayat ini kecuali ia harus berpikir, apa ibadah yang harus ia kerjakan? Apa ibadah yang harus ia kerjakan? Ya, ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Akan tapi sebagai tambahan faedah yang perlu kita perhatikan tatkala kita memiliki semangat beribadah kepada Allah, maka yang harus kita perhatikan adalah bukan aku cinta Allah,
Akan tapi apa yang bisa menjadikan aku dicintai oleh Allah? Ini sering kita sampaikan. Ya, ini sering kita sampaikan, sering kita ingatkan bahwa tujuan kita dalam beragama adalah bagaimana kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Ya, jangan kemudian kita berpikir saya cinta Allah, kemudian saya melakukan apa yang aku inginkan untuk membuktikan kecintaanku kepada Allah. Ini kadang-kala orang yang seperti ini, dia melakukan perkara-perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah dengan alasan cinta kepada Allah. Akan tapi berfikirlah dan belajarlah amal ibadah apa saja yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kepada ampunan dari Rabbmu dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qala" Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi, hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala meriwayatkannya, beliau nisbatkan hadis ini kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sandarkan hadis ini kepada Allah. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman. Allah berfirman. Apa firman yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang mulia ini? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka sungguh aku telah umumkan perang kepadanya. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah umumkan perang kepadanya. Ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dunia ini memiliki para wali. Allah Subhanahu wa taala di dunia ini memiliki para wali. Dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah ini, maka Allah telah umumkan perang kepadanya. Siapakah yang dimaksud dengan wali Allah? Siapakah yang dimaksud dengan wali Allah? Ini penting untuk diketahui karena sebagian orang salah di dalam memahami maksud wali Allah. Ada sebagian mengatakan bahwa wali Allah itu adalah yang bisa meramal. Ya, ada sebagian. Ya, sehingga mereka mengatakan itu wali Allah itu. Kenapa? Karena ramalannya selalu benar. Ya, ada tidak seperti ini? Hah? Ada enggak orang yang berkeyakinan seperti ini bahwa wali Allah itu adalah yang bisa meramal? Banyak orang meyakini seperti ini. Ya, ada yang berkeyakinan bahwa wali Allah itu yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dikatakan keluar dari logika manusia. Artinya dia melakukan perbuatan-perbuatan hebat tertentu. Itu disebut dengan wali Allah. Contoh misalnya, ada sebagian berkeyakinan bahwa wali Allah itu yang bisa menghilang. Wali Allah itu yang bisa berjalan di atas air. Wali Allah itu yang kebal dari senjata tajam. Ya. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keyakinan yang harus
harus diluruskan. Ya, keyakinan yang harus diluruskan. Bahkan ada sebagian yang kita dengar dari muhadharah, dan ini seingat saya pernah saya sampaikan juga. Ya. Ada seorang murid yang belajar kepada seorang guru. Pernah saya sampaikan di sini kalau nggak salah saya beberapa waktu yang lalu. Dia belajar dari seorang guru, dari mana guru ini, syekh ini, ulama ini, ustadz ini selalu menyampaikan tentang kebaikan, membacakan Quran, membacakan hadis kepada murid-muridnya. Mengingatkan tentang neraka, menyampaikan tentang surga supaya termotivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah, setelah pengajian dilakukan beberapa waktu, kiranya ada salah seorang di antara murid yang tidak hadir beberapa hari. Ya, tidak hadir beberapa hari. Dan ceritanya kalau nggak salah saya ini diceritakan di kota Baghdad atau di Irak. Ada seorang murid yang tidak hadir beberapa hari. Absen ya, tidak hadir. Setelah hadir, beberapa hari kemudian murid ini muncul kembali. Maka sang guru, sang syekh bertanya kepadanya, "Kemana engkau selama ini?" Maka sang murid mengatakan, "Selama ini aku baru yakin kalau surga itu ada. Beberapa hari ini ya Tuan Guru, saya benar-benar mendatangi surga. Kalau seandainya Anda selama ini menceritakan surga itu seperti ini, surga itu seperti ini, sebagaimana yang Anda ceritakan dari hadis maupun dari Al-Quran, maka sungguh beberapa hari ini aku telah memasukinya." Ini luar biasa ya. Maka sang guru mengatakan, "Bagaimana bisa kan? Kalau memang bisa, aku ingin ikut." Ya kan? Karena semua kita ingin masuk surga. Kita berbicara logika saja kan? Untuk apa kita susah-susah hidup lama-lama? Kalau memang ada jalan pintas menuju surga, udah masuk, ikut aja kita. Maka sang murid mengatakan, "Ya enggak apa-apa Tuan Guru. Kalau memang mau ikut, ayo." Maka tuan gurunya diajaknya. Jadi setiap malam katanya dia mendatangi satu tempat, kemudian dari tempat itu dia akhirnya dibawa dan masuk ke dalam surga Allah SWT. Kemudian setelahnya pulang, paginya pulang. Jadi malamnya masuk surga, paginya apa? Pulang. Masya Allah. Mau antum ya? Kalau kayak gini kita semua mau. Tapi kalau memang surga beneran, maka akhirnya sang guru ya sepakat. Ya sudah. Tapi harus ikuti aturan. Maksudnya aturannya gimana? Ya tidak boleh membantah. Kalau disuruh ya ikut. Gitu. Ya kata sang guru. Maka akhirnya malam itu sang guru dengan muridnya berjalan ke satu tempat. Kemudian benar. Akhirnya mereka memasuki satu kebun yang sangat indah. Dengan buah-buahan. Dengan sungai-sungai yang mengalirnya. Dan guru tadi merasakan itu. Dan dia melihat itu semua. Akhirnya mereka pun duduk. Ya, melihat, menikmati semua keindahan surga. Sambil berbicara. Ya, ngobrol di malam itu. Maka tatkala waktunya harus pulang, maka sang murid mengatakan, "Tuan Guru, waktunya sudah habis, kita harus pulang." Maka Tuan Guru mengatakan, "Untuk apa aku pulang kalau aku sudah masuk surga?" "Aku tidak mau pulang," katanya. "Harus pulang sesuai dengan janji." Dia mengatakan, "Tidak, saya tidak mau pulang, saya tetap mau di sini saja." Waduh, bahaya ini, gimana caranya ini kan? Akhirnya berbantah-bantah, sang guru tetap duduk, dia ingin menikmati keindahan surga. Sampailah terbit fajar, rupanya mereka berada di lubang sampah di Irak. Di lubang sampah. Siapa yang mempermainkan mereka? Syaitan. Makanya kalau beragama itu yang logika. Ya. Sama seperti sebagian orang mengatakan wali itu adalah yang sholat zuhurnya bisa ke Mekah, sholat asarnya kembali lagi ke Binjai. Hah? Kemana engkau Tuan Guru? Kenapa enggak sholat bersama kami zuhur di masjid? Saya sholat zuhurnya di Mekah. Apakah mereka tidak tahu bahwa sholat zuhur di Mekah dengan di Binjai beda jamnya? 4 jam bedanya. Berarti gurunya ini enggak sholat kan gitu ya? Tidak sholat dia. Logika. Tapi banyak orang yang ditipu dengan hal seperti ini. Jadi siapa wali sebenarnya? Wali Allah itu siapa sebenarnya? Maka para ulama mengatakan al-waliyullah huwal alimu billah. Ini yang pertama. Wali Allah itu adalah yang mengenal Allah. Yang mengenal
mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Mengenal Allah dengan baik. Kemudian al-muwazifu ala ta'atihi, al-mukhlisu fi ibadatihi. Yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah, yang selalu ikhlas melakukan ibadah tersebut. Jadi wali Allah siapa? Yang mengenal Allah. Wali Allah itu adalah orang yang mengenal Allah dengan baik. Yang selalu melakukan ketaatan dan selalu ikhlas di dalam melakukan ibadah. Makanya para ulama selalu mengatakan, jika seandainya engkau mendengar seorang yang bisa berjalan di atas air, atau engkau mendengar seorang yang bisa terbang di atas udara, ya, dia bisa terbang, bisa jalan di atas air, jangan terburu-buru mengomentarinya. Coba timbang dan perhatikan amal ibadahnya. Apakah ia orang yang melakukan ketaatan kepada Allah atau tidak? Karena wali Allah itu adalah orang yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Wali Allah itu adalah seorang yang selalu mengikhlaskan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan wali Allah. Bahkan sebagian ulama merujuk kepada firman Allah lebih umum, mengatakan bahwa semua orang yang beriman itu adalah wali Allah. Semua orang beriman adalah wali Allah. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memusuhi waliku, artinya ada seorang yang mengenal Allah dengan baik, menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amal ibadahnya, kemudian ada orang yang memusuhinya, maka Allah mengatakan apa? Faqad adzantuhu bil harbi. Maka aku telah umumkan perang kepada orang yang memusuhi waliku ini. Artinya orang ini pasti akan Allah binasakan, karena tidak ada seorang pun yang berani melawan Allah kecuali pasti akan binasa. Ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian berikutnya Allah berfirman, dan ini yang terkait dengan pembahasan kita, motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idhannahu. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan satu amal, dengan satu ibadah yang lebih aku cintai dari amal ibadah wajib yang telah aku wajibkan atas dirinya. Jadi ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah, ini yang kita katakan tadi, tatkala kita memiliki semangat untuk mendekat kepada Allah, untuk menggapai ampunan Allah, ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita melakukan perbuatan kecuali berpikir sebelumnya. Apa yang kita pikirkan? Apa amal ibadah yang dicintai oleh Allah? Apa amal ibadah yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah, sehingga kita beribadah tidak sembarangan. Ya, makanya para ulama mengatakan laisa sya'an an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Yang hendaknya menjadi perhatianmu dalam beribadah kepada Allah bukan atas dasar cintamu kepada Allah, akan tapi bagaimana engkau dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena sebagian orang karena alasan mencintai oleh Allah maka ia melakukan banyak hal. Yang penting saya membuktikan cinta saya kepada Allah, sehingga dia melakukan apapun ibadah yang dia inginkan tanpa ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Akan tapi yang harus kita fikirkan adalah bagaimana Allah mencintai kita. Di sini Allah mengatakan perkara yang paling dicintai oleh Allah untuk kita kerjakan demi untuk mendekatkan diri kita kepadanya adalah melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Ini yang pertama.
Maka perhatikan amal yang hukumnya wajib. Perhatikan amal yang hukumnya wajib. Immakah itu salat, ataukah puasa, ataukah zakat, ya, terkait dengan harta, atau terkait dengan ibadah yang lain seperti haji dan yang lainnya. Perhatikan yang pertama adalah amal yang hukumnya apa? Wajib. Maka sering kita sampaikan, perkara yang hukumnya wajib, mau tak mau, rela tak rela kita harus kerjakan. Maka perhatikan yang wajib. Ya, perhatikan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hambaku senantiasa berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan nawafil, dengan melakukan amal-amal yang hukumnya sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku bisa mencintainya. Jadi yang kedua, amal apa yang hendaknya kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sebagaimana Allah katakan dalam hadis ini, adalah kerjakan amal-amal sunnah. Tapi perhatikan setelah kita mengerjakan amal wajib. Jangan sampai amal sunnah kita kerjakan, wajib kita tinggalkan. Ini terbalik dan ini sering kita sampaikan. Ini salah satu di antara talbis, salah satu di antara permainan dan tipu daya iblis alaihi laknatullah kepada manusia adalah kadangkala seorang hamba dijadikan olehnya sangat memperhatikan amal sunnah tapi melalaikan wajib. Yang makruh dia tinggalkan, yang haram dia kerjakan. Ini terbalik. Ya. Jadi perhatikan dulu amal yang hukumnya apa? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib dijaga dan dijaga, baru kemudian sempurnakan amal ibadah kita dengan melakukan amal-amal yang hukumnya apa? Yang hukumnya sunnah. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ini motivasi untuk beribadah. Ini motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amal yang hukumnya wajib, kemudian menyempurnakan amal ibadah dengan mengerjakan amal ibadah yang hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Nabi kita yang mulia SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, dan apabila aku telah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat. Aku akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memukul. Aku akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dan kalau hambaku ini meminta kepadaku, maka sungguh permintaannya akan aku kabulkan. Dan jika seandainya hambaku ini meminta perlindungan kepadaku, maka pasti aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Coba lihat, kalau kita mengerjakan kewajiban, kemudian mengerjakan amal yang hukumnya sunnah, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita? Apapun yang kita minta pasti Allah kabulkan. Apapun yang kita minta pasti Allah kabulkan. Kalau kita terancam, takut dengan sesuatu, kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah, Allah berjanji, la'u'idzannahu, pasti aku akan benar-benar memberikan perlindungan kepadanya. Ini luar biasa, motivasi untuk beribadah. Maka kalau seandainya kita ingin semua permintaan kita dikabulkan oleh Allah, maka lakukan perkara wajib dan sempurnakan dengan amal sunnah. Dan kalau seandainya kita ingin, jika seandainya ada sesuatu hal yang akan menimpa kita yang kita merasa takut darinya, mintalah perlindungan kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan perlindungan kepada kita, dengan catatan dalam kehidupan kita, kita mengerjakan perkara wajib dan menyempurnakan dengan amal ibadah apa? Amal ibadah sunnah. Ini kalau Allah sudah cinta, apapun pasti Allah akan berikan. Apapun pasti Allah akan berikan. Apapun yang kita minta pasti akan Allah berikan, sekalipun mungkin dalam pandangan kita, pandangan sebagian kita itu merupakan perkara yang mustahil. Tapi kalau Allah sudah mencintai kita, apapun yang kita minta pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, motivasi yang bisa kita sampaikan. Setelahnya mungkin kalau ada pertanyaan kita persilahkan, baik secara tulisan maupun lisan kita persilahkan ya. Fadhal. Umum silahkan, kalau terkait dengan pembahasan atau yang lainnya kita persilahkan. Mungkin ba'da
Pada Isya kita cukupkan ya. Pada Isya mungkin ada yang biasanya ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan pertanyaan sebelum Isya saja. Silakan Pak. Saat dia melaksanakan sholat sunat seperti sholat tarawih, tapi waktu sholat wajibnya dia tidak sholat malam. Gimana itu? Taib, dia mengerjakan sholat sunnah seperti kita katakan sholat malam, tapi sholat wajib tidak dia kerjakan. Contoh dia bangun misal jam 3 malam, mengerjakan sholat malam 11 rakaat panjang, bacaannya panjang, khusyuk luar biasa. Kemudian sebelum subuh dia istirahat sebentar dan bangun jam 10 pagi. Ini terbalik ya. Ini terbalik. Bagus dia tidur saja, nanti bangunnya 4:30. Itu lebih bagus. Karena seandainya kalau kita berbicara mempertimbangkan menimbang antara dua amal ibadah ini, kalau ia tidak mengerjakan sholat malam, ia tidak diancam dengan neraka. Tapi kalau seandainya ia tidak mengerjakan sholat subuh, maka ia diancam dengan neraka. Apa kata Nabi SAW? Athqalus shalah 'alal munafiqin. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salatul isya wa salatul fajr. Salat isya dan salat subuh. Ini adalah salat yang paling berat bagi orang munafik. Ya. Jadi orang yang melakukan ini, dia mengerjakan amal sunnah tapi meninggalkan amal wajib, ini adalah orang yang tertipu, yang merugi. Ya, yang merugi. Karena amal wajib itu tidak ada amal sunnah yang sebanding dengannya. Jika seandainya amal wajib yang kita kerjakan menjadi bermasalah, rusak gara-gara amal sunnah, misalnya karena mungkin kelemahan kita, ketidakmampuan kita pada waktu itu, bagus harus kita kedepankan amal wajib. Pilihannya adalah kedepankan amal wajib. Wallahu taala alam. Nah, silakan. Ya. Gimana? Ya. Ya. Taib. Nah. Jadi ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita sudah sebutkan tadi bahwa para ulama mengatakan siapakah wali? Wali adalah orang yang kenal dengan Allah, orang yang mengenal Allah dengan baik, orang yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah dan mengikhlaskan amal ibadah kepada Allah. Dan perlu kita perhatikan bahwa selalu melakukan ketaatan dan mampu mengikhlaskan amal ibadah kepada Allah dalam semua ibadah yang dia kerjakan, ini memang tidak akan pernah bisa dikerjakan dengan baik kecuali apabila orang itu bertauhid. Dan tauhid itu benar waktunya. Dan tauhid itu tidak bisa dicapai orang, atau seorang tidak bisa mencapai tauhid dengan baik kecuali setelah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin orang itu mengenal Allah dengan baik, maka semakin kuat tauhidnya. Mengenal Allah dengan asma dan sifat, mengenal Allah dengan ayat-ayat kauniyah, mengenal Allah dengan ayat-ayat syariah. Dia pelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin seorang itu mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mampu ia melakukan ketaatan kepada Allah. Semakin mampu ia mengikhlaskan amal ibadah kepada Allah. Karenanya Allah mengatakan, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama." Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanya para ulama. Yani orang yang kenal dengan siapa? Dengan Allah. Maka tidaklah seorang meninggalkan ketaatan, tidaklah seorang melakukan maksiat karena pengenalannya kepada Allah kurang sempurna, kurang baik. Kalau seandainya kita benar-benar kenal kepada Allah dengan baik, pasti kita tidak akan berani melakukan maksiat dan kita pasti akan bersemangat melakukan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.